Jadi gini. Jadi ingat ya. Khutbah kalau letaknya di sebelum sholat. Perbedaannya nih ya. Khutbah kalau khutbah letaknya ada di sebelum sholat, itu khutbahnya hukumnya wajib. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat ada khutbahnya letaknya sebelum Jumat, berarti khutbah itu hukumnya wajib. Tapi kalau khutbah letaknya setelah sholat dulu baru khutbah, maka hukum khutbah itu jadi sunnah. Seperti sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, sholat yang lain lah, ada gerhana bulan, gerhana matahari, itu setelah sholat ya khutbahnya, maka hukum khutbahnya sunnah. Boleh sholat Id, sholat doang nggak pakai khutbah, boleh. Maka bahkan di sini jamaah ibu-ibu nggak pakai khutbah, boleh, gitu. Nah, ini yang wajib didengerin apaan? Khutbah sejamnya dia, ceritanya dia kemana-mana harus didengerin juga. Oh no, itu mah yang harus diperdengarkan itu al-arkana, rukun-rukunnya aja. La jami al khutbah, lain semua khutbah yang cerita demokrasi ini nggak wajib. Itu mah yang wajib apanya? Al-arkan, rukun-rukunnya doang. Apa rukun khutbah? Pujian, sholawat, firman Allah, Quran, ayat Quran, doa, wasiat, ini doang. Wa khutbatani, dikit lagi syarat terakhir nah, yang ini yang kedua deh. Dan syarat sah Jumat yang kedua itu ada khutbahnya. Ada 2 khutbah, yang mana khutbah Jumat itu qoblaha, sebelum, before Jumat. Jadi dalam sholat Jumat itu ada 2 khutbahnya dulu, yang mana 2 khutbahnya letaknya sebelum sholat. Jadi gini. Jadi ingat ya, khutbah kalau letaknya di sebelum sholat, perbedaannya nih ya. Khutbah kalau khutbah letaknya ada di sebelum sholat, itu khutbahnya hukumnya wajib. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat ada khutbahnya letaknya sebelum Jumat, berarti khutbah itu hukumnya wajib. Tapi kalau khutbah letaknya setelah sholat dulu baru khutbah, maka hukum khutbah itu jadi sunnah. Seperti sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, sholat yang lain lah, ada gerhana bulan, gerhana matahari, itu setelah sholat ya khutbahnya, maka hukum khutbahnya sunnah. Boleh sholat Id, sholat doang nggak pakai khutbah, boleh. Maka bahkan di sini jamaah ibu-ibu nggak pakai khutbah, boleh, gitu. Sholat Id di rumah boleh, gitu. Cuman bedanya apa hari raya sama sholat hari sholat biasa di rumah. Tapi boleh nggak apa-apa di rumah, udah. Anak lagi repot, lagi nggak bisa ditinggal, deh di rumah 2 rakaat, gitu. Nggak usah pakai khutbah. Soalnya khutbahnya letaknya setelah maka khutbah itu menjadi sunnah. Kalau khutbah letaknya sebelum sholat, maka khutbah itu hukumnya wajib. Nggak bisa Jumatan nggak ada khutbah, nggak bisa. Gitu ya. Yang mana 2 khutbahnya ini juga fihi, harus di dalam waktu zuhur. Awas, bukan Jumatnya doang, tapi khutbahnya juga ya. Awas, khutbahnya sebelum zuhur. Khutbahnya sebelum zuhur aja biar waktunya ini nih cepet. Nggak bisa, harus waktu zuhur dulu, beduk dulu baru bisa. Nah, yang mana 2 khutbah ini yasma'uhuma al-arbaun, yang akan didengar, yang bisa didengar oleh 40 orang. 40 mustami', 40 orang yang mensahkan Jumat itu harus terdengar oleh 40 orang. Harus terdengar. Ya, harus terdengar. Bahkan kalau yang mu'tamad ya, kalau yang pendapat yang kredibel gitu ya, pendapat yang kuat, yang mu'tamad itu kedengarannya itu benar-benar harus kedengeran. Jadi ada yang berpendapat gini, bahkan kalau di masjid lagi Jumatan ada bising seperti anak-anak kecil teriak atau suara iya bener, lato-lato, bener zaman sekarang ada bising lato-lato, sehingga
khutbah tidak terdengar oleh 40 maka Jumatan tidak. Saking bener-bener terdengarnya secara real, secara bil fi'li. Jadi kedengaran khutbah tuh bil fi'li, real. Harus kedengaran. Mau ada apa, mau ada lato-lato, ada suara bising itu jadi nggak sah Jumatannya. Khutbahnya nggak kedenger. Itu kalau yang mutamat yang kuat. Tapi kalau menurut musannif wal muradu, kalau ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani nih. Wal muradu yang dimaksud kedengeran tuh gitu. Wal muradu yang dan ada pun yang dimaksud bidzalikal istimai dengan terdengar, yang dimaksud dengan terdengarnya khutbah itu bil kuwah secara kira-kira. Nah, kuwah. Jadi ada bil kuwah. Bil kuwah itu ya secara perkiraan tuh pasti kedengeran. La bil fi'li, bukan secara real. Fi'li itu benar terbukti kedengarannya. Jadi menurut Imam Nawawi Al-Bantani mah yang penting mah secara kira-kira mah kedengaran. Secara kira-kira lah, kalau lagi nggak ada anak-anak nih, kalau nggak ada anak-anak lagi yang lagi main lato-lato kedengeran khutbah. Tapi ini lagi ada yang main aja nih jadi nggak kedengeran. Nah itu mah udah sah gitu. Jadi secara kira-kira aja kedengarannya gitu. Labi fi'li, nggak secara real. Tapi kalau secara qaul mutamat, ini mutamat yang kuat ya. Jadi berarti kalau yang kuat itu belum tentu ulama banyak emang memakainya, menyetujui. Bahkan jam'un kasir, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa kedengaran khutbah itu wajib, kedengaran khutbah itu bil kuwah aja secara kira-kira gitu. Tapi kalau yang lebih mutabatnya yang dikuatin, yang nomor 1 gitu, itu harus kedengaran di fi'li, real. Ada yang bising anak-anak terus nggak kedengaran anak ini satu nggak bisa, nggak sah. Ada suara motor lewat terus nggak kedengaran salawatnya, Allahumma sholli, nggak kedengaran, itu harus ulang lagi. Ini yang khutbah ada di pinggir jalan masjid raya. Yang si imam si khutbahnya juga tahu dia lagi mengucapkan rukun khutbah, lagi salawat ya, lagi baca alhamdulillah, lagi puji misalkan salawat, atau lagi baca Quran firman Allah. Terus ada motor lewat, itu Quran yang tadi dibaca harus diulang lagi. Kenapa? Yang tadi nggak kedengeran. Sampai segitunya kedengeran real tuh begitu. Kalau mutawat itu seperti itu. Harus diulang lagi, balikin lagi alhamdulillah, wassalamu gitu. Tapi menurut Imam Nawawi tadi mah wal muradu bidzal istimai bil kuwah lah, kira-kira aja lah, kira-kira kalau nggak ada berisik mah kedengeran gitu. Ini lagi ada berisik aja, nah itu mah nggak apa-apa, sah gitu. Gitu tuh. Sampai-sampai gini, walau khotoba, apabila seorang khotib berkhutbah sirron, pelan secara pelan, khutbahnya pelan, aurofa'a, ada gak? Ketemu gak? Aurofa'a atau kenceng, suaranya kenceng. Lakin kanu, tapi orang-orangnya tuh aubadum atau sebagian 40 orang, sebagian mustame, suman, ada yang budak. Ada yang budak nih 40 orang di kampung, pas-pasan nih Jumatan 40 orang pas-pasan banget. Nah, sebagiannya ini satu aja, jangan sebagai satu orang nih. Satu orang ada yang budak. Gimana itu? Lam tasiha, maka tidak sah Jumatannya. Satu ada yang budak. Satu ada yang budak. Suman, budak, tuli. Itu nggak sah. Saking memang syarat sah salat Jumat itu khutbah harus terdengar oleh 40 orang ini. Sampai-sampai kalau ada orang yang budak nih antara 40 orang ini, maka khutbahnya nggak sah. Sekarang buat tanya, gimana caranya? Ada 40 orang di kampung, pas-pasan banget. Satu orang ada yang budak. Caranya gimana biar Jumatnya sah? Gimana caranya? Satu orang ada yang budak. Misal di sini pas-pasan banget 40 orang, tapi satu orang ada yang budak. Gimana biar caranya Jumatnya sah? Khutbahnya sah dan yang pasti Jumatnya juga sah. Caranya gimana? Pakai gerakan. Kayak gerakan? Enggak, di sini enggak ditolerir. Ini bener-bener harus yasma. Pakai indera pendengar. Bukan ini. Ini bener, makanya syarat Jumat ini mantap banget. Ini harus bener suara. Sampai-sampai ini bener, orang tuli itu nggak bisa mensahkan.
Iya, Jumat. kemarin. Bener gak? Ini orang tuli. Dia bisa mensahkan Jumat gak? Berarti kesimpulannya bisa gak? Nggak bisa. Tapi coba tanya caranya gimana biar sah? Disiasatin gimana? Sebab ini ada syarat. Caranya gimana? Di sini ada 40 orang 40 orang pas-pasan banget Jumat sah. Gimana caranya? Ada orang satu budak yang nggak bisa mendengar khutbah. Ayo gimana? Putar otak. Gampang. Caranya itu si orang budak suruh jadi suruh jadi khotib. Yang namanya khotib nggak, iya. Ada syarat ya. Jadi dasarnya gini, yang harus mendengar berapa orang? 39 pada dasarnya. 40 sama siapa? Yang khotib, yang lagi baca masa. Makanya ente nih misalkan ada 40 orang di kampung ini ada 40 orang. Kalau mau jadi khotib pura-pura budak aja. Misalkan pada berebut nih jadi khotib. Saya budak nih gimana nih? Oh gawat dong, nggak sah Jumatan. Saya budak, pasti jadi khotib disuruh. Gitu caranya. Jadi orang budak nggak bisa mensahin apa? Jumat, tapi wajib tetap Jumat, tapi nggak mensahkan Jumat. Kenapa? Karena nggak bisa mendengar khutbah. Ini saking menjadi wajibnya terdengar khutbah ya. Walaupun secara bilkuah kira-kira sampai ada yang budak pun nggak sah. Gitu. Tapi tetap wajib Jumat, tetap dianya wajib Jumat. Gitu, paham? Jadi gitu. Berarti dia nggak dengar khutbah dia sendiri. Yang ya kan dia ngomong. Jadi secara nggak langsung yang harus mendengar Jumat berapa? 39. 40-nya? Nah, ya dia khutbah gitu. Itu siasat ini. Nggak kepikiran ya, tapi bisa nggak pakai ilmu juga, logika juga pasti kejawab sih kayaknya. Ya benar. Nggak mau mikir aja ya kali. Ayo gimana coba tadi ya? Budak tapi Berarti dia nggak dengar juga, Bas. Berarti kan nggak 40 yang dengar. apa? Kan khotib dengar dia omongan khotib dengar Heeh. omong. Iya. Kan syaratnya 40 orang yang harus dengar. Heeh. Enggak. Nggak harus dengar. Iya. 40. 40. Iya 40. Yaitu sama si khotib kehitung lah gitu ya, kehitung. Nah, gimana 40 orang pas-pasan banget. Ya kan? Nah, dia jadi khotibnya yang budak, ya. Ya kan dia nggak denger. Nah, itu dia yang khotibnya. Jadi dia yang Dia yang ngomong, tapi dia nggak denger omongan dia sendiri. nah 39 kan karena juga tadi. Pada dasarnya 39. Oh, nggak harus 40. Tapi bukan garis 40 kalau budak gini. Jadi kecuali yang khotib. Kecuali yang khutbahnya. Jadi 40 orang beserta khotibnya. Bener. Oh, berarti dia nggak denger ngomong. Gitu siasat ini. Tapi belum aku tanya ya sih ya. Emang kalau yang budak kalau ngomong itu kedengeran nggak? Sama dia sendiri. Apa nggak kedengeran sama sekali? Dia ngomong loh. Nggak tahu. Getaran atau bener nggak? Dia ngomong, maksudnya dia ngomong itu denger gak ucapan dia gitu? Tapi kalau misalnya budaknya dari lahir, ini kan Ya ini ya. budak, nggak sama sekali budak gitu. Iya, saya dia mau ngomong apa dia nggak tahu kan. Heeh, iya bak, iya, wow ini, kalau dari lahir bahkan katanya dia nggak wajib, nggak semua nggak wajib, soalnya dia nggak ketemu hukum ke dia tuh sama kayak orang di hutan, jauh dari ulama, gitu. Berarti ini orang budak karena faktor usia misalkan gitu ya. Yes. Bukan dari dulunya. Pokoknya ini terserah mungkin pokoknya budak aja nggak bisa dengar. Iya, tapi sekarang budak juga misalnya, tapi kan sekarang ada bahasa itu ya ibaratnya yang bisa dia tuh ketaklif jadi tahu hukum sholat wajib ini, tapi di hukum fikih benar orang budak itu nggak kena taklif. iya kayak buta gitu. Tapi ada yang bilang masih ketaklif buta ya kan, buta kayak nggak bisa lihat cara sholat gimana yuk. Sholat gimana? Cara sholat gimana? Gitu. Itu 40 orang tuh sampai segitunya ya. 40 orang. Tuh, ismau arba'ina memberi dengar ke 40 orang. Aitis atau wasalatina
Maksudnya itu 39. Siwahu selain khotibnya. Jadi si khotib wajib memperdengarkan omongan dia ke 40 orang. Ya ini dia, berarti dia. Paham gak? Jadi ini dia nih. Isma'u arba'ina ay tis'ah 9 wasalasina dan 39 siwahu selain khotibnya sendiri. Gitu. Itu. Nah, ini yang wajib didengerin apaan? Khutbah sejamnya dia. Ceritanya dia kemana-mana harus didengerin juga. Oh no itu mah. Yang harus diperdengarkan itu al-arkana, rukun-rukunnya aja. La jami al-khutbah. Lain semua khutbah yang cerita demokrasi ini kok nggak wajib itu mah. Yang wajib apanya? Al-arkan, rukun-rukunnya doang. Apa rukun khutbah? Pujian, salawat, firman Allah, Quran, ayat Quran, doa, wasiat tak? Ini doang. Setelahnya tidur aja semua. Nggak apa. Jadi yang harus didengerin apa? Itu. Berapa menit sih? 3 menit. Itu 3 menit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Ya, benar? Ya ayuhan nas, ittaqullah. Udah. Terus al-maghfir lil mu'min wal mu'minat. Udah. Bahkan ngedengerin doa wajibnya al-maghfir. Udah gitu lah. Sisanya tidur. Nggak usah kan doa panjang-panjang mau tuh. Udah al-maghfir lil mu'min wal mu'minat. Udah cukup. Udah itu rukun. Udah segitu doang. Terakhir sih dia. Yang doa terakhir dia. Jadi yang wajib didengeri khutbah itu bukan semuanya ya, cerita dia, terjemahannya, tapi yang wajib hanya apa? Rukun-rukunnya dong. Apaan? Alhamdulillahnya dia. Salawat dia. Firman Allah. Wasiat, doa. Udah. Sisanya udah tidur, nggak wajib maksudnya gitu. Udah segitu. Berapa menit sebenarnya? 3 menit. Yang khutbah kedua sama gitu juga. Orang pada Itu yang wajib dengerin itu doang, nggak wajib dengerin yang lain mah nggak wajib gitu. Diterjemahin malah nggak apa-apa, Arabnya doang. Bahkan di pesantren nih udah puluhan tahun naskah khutbahnya tuntu aja, ratusan tahun tuntu aja, udah nggak apa-apa emang. Sampai masyarakatnya apal udah, nggak, bahkan nggak usah diterjemahin, nggak perlu. Kenapa? Karena udah paham bahwa khutbah itu isinya apa? Takwa. Isinya kan suruh ngejauhin dosa ya kan, berbuat taat kan, intinya itu ya kan. Jadi sebenarnya terjemahan nggak perlu sih ya, maksudnya terjemahan cerita maksudnya perlu nggak perlu gitu ya. Kalau ada ya kenapa nggak dengerin biasa gitu. Iya udah biasa ya, maksudnya mau ya perlu nggak perlu, sebenarnya perlu nggak perlu lah gitu. Iya gitu, kapan lagi ya, seminggu sekali gitu. Terus kan orang-orang kerja kan waktunya tidur enak, bener gak? Kalau cepet kan dia nggak bisa tidur gitu. Itu aja malah dijadiin tidur ya, bukan padahal tuh yang adanya ceramah gitu buat aneh yang kerja takutnya nggak ngaji ya, udah pakai ceramah ya. Iya pakai ceramah biar dengerin. Jadi jadi yang wajib diperdengarkan khutbahnya itu enggak semuanya khutbah, tapi hanya apa? Rukun-rukunnya ya, itu rukunnya. Insyaallah. Wa antu shalla wa alam biswa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim